Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Juki. Selamat pagi Vina, aduh udah lama gak ketemu. Iya bener, apa kabar nih teman-teman? Ya teman-teman, maafkan ya, biasalah ya akhir tahun kesibukan memuncak. Dan tentu saja kita lebih memprioritaskan tidur cukup. Iya lagi, bener lagi. Ini mah beneran Juk, Ya bukan kan? gara-gara recording. Iya dong, kan pilar kesehatan ya mau gak mau kan Vin. Kan itu Wis. juga yang kita endorse ke para member kita di Eating Reorder. Ya gak sih? Untuk mencukupi Yoi. istirahat juga teman-teman. Yuk teman-teman, belajar lebih seimbang ya Vin ya. Dari makanan, aktivitas, dan juga istirahat. Weh, betul sekali, setuju. Iya, Nah ya, berarti excuse tapi dapat dibenarkan ya. excuse gara-gara lama gak ketemu. Iya, excuse gara-gara lama gak ketemu tapi dapat dibenarkan demi kesehatan yang Iya. hakiki. Hakiki, hakyukyu. Baiklah, jika demikian, maka kita akan ngomongin apa nih Juk? Nah, gue pengen ngajakin ngobrolin ini Vin. Kebetulan nih, udah kelewatan berapa kali di Reels gue mengenai caregiver yang bisa dipanggil dadakan. Caregiver yang bisa dipanggil dadakan. Ini caregivernya dalam hal kesehatan berarti ya Juk ya? Iya betul. Gue lagi nyari ini dulu nih, caregiver bahasa Indonesianya apa ya? Nah teman-teman, kita kan lagi bulan kesehatan, biasanya kan ngomonginnya tema-tema spesifik gitu ya, tapi kan itu mah mainstream gitu ya Juk. Jadi kita pengen coba melihat, menelaah ya, sisi lain dari kesehatan tersebut. Dan iseng-iseng tadi Juki kepikiran deh tentang caregiver. Nah Vin, kalau misalnya di bahasa Indonesia sebenarnya ada loh istilahnya. Istilahnya emang agak-agak nggak common ya. Gue juga baru ada nih satu temen gue nih yang ngomong istilah ini dan gue juga masih suka lupa-lupa. Istilahnya tuh namanya pramurukti. Pramurukti. Nah ini kalau misalnya kita buka definisinya tuh seperti tenaga perawat yang khusus membantu dan merawat lansia atau orang lanjut usia yang membutuhkan pendampingan untuk aktivitas sehari-hari. Kenapa jadi kepikiran caregiver? Karena kan berapa tahun yang lalu sempet ya bokap gue tuh dioperasi ya. Kemudian kan perlu caregiver nih di rumah. Gue baru ngeh ada yang namanya caregiver itu waktu bokap butuh itu. Oh ternyata ada nih profesi caregiver. Bukan perawat khusus yang lulus dari sekolah keperawatan, tapi lebih terampil daripada asisten rumah tangga biasa gitu. Dia punya skill-skill lainnya untuk membantu merawat walaupun tidak tersertifikasi dari kayak sekolah perawat kayak gitu. Menarik ya, menarik banget ya. Ini kan profesi yang sepertinya dulu nggak ada gitu ya, tapi sekarang jadi ada profesinya dan memang sangat dibutuhkan, ya nggak sih? Apalagi kalau dengar tadi cerita Juki ya, kalau sampai waktu itu juga nyari buat ayahnya. Iya, dan sebenarnya banyak yang butuh ya. Mungkin dari dulu tuh sebenarnya ada, tapi nggak jadi satu spesialisasi. Kayak dulu kan kita juga, zaman kita kan Vin, belum ada yang namanya babysitter gitu kali ya? Iya ada, tapi cuman buat kayak orang-orang tertentu gitu yang pokoknya bukan level biasa lah. Sedikit sekali kayaknya ya teman-teman kita yang pakai babysitter tuh kayaknya sedikit sekali. Betul. Nah, mungkin dulu tuh caregiver juga kayak gitu, kayaknya sedikit sekali. Iya betul. Kalau sekarang tuh mungkin udah lebih banyak gitu. Nah, yang menarik tuh di Reels yang kemarin lewat di Instagram gue itu, si caregiver ini tidak khusus untuk merawat lansia, lalu mereka tuh kerjaan utamanya bukan caregiver yang merawat lansia, nginep bareng lansianya, tapi mereka bisa dipanggil untuk menemani orang yang berobat, Vin. Oh. Karena sekarang tuh ternyata ada fenomena di mana banyak orang yang sakit, tapi
waktu mau berobat tuh nggak ada yang mendampingi. Sedangkan kita kan waktu lagi berobat ke rumah sakit gitu ya, misalnya perlu ngurusin administrasi dulu, Iya. udah itu ngurusin admin buat lab, buat ke radiologi misalnya gitu. Kalau kita lagi sakit, nggak mungkin lah ya kita yang mondar-mandir ngurusin admin sendiri. Iya betul. Apalagi nggak bisa jalan. Nah, Wah. betul. Ternyata ada nih orang-orang yang bisa dipanggil dadakan untuk menemani kita berobat, Vin. Ini maksud gue tuh kayak ini juga ya, masih terkait sama kemarin kita terakhir bahas soal ojol gitu. Iya betul. Nah, ini tuh pramurukti atau caregiver gitu ya, bisa dipanggil dadakan juga lewat telepon atau WhatsApp. Menurut gue sesuatu banget ya dengan keberadaan mereka yang seperti itu, yang sangat helpful lah, bisa dipanggil sewaktu-waktu ya. Kita juga kan nggak berharap sakit ya soalnya. Oh iya, keren abis ya. Maksudnya ini kan another profesi yang berevolusi gitu ya. Kan tadinya Betul. mungkin startnya dari kayak asisten rumah tangga kali ya. Kian yang tadi Juki sebutin. Nah iya kayaknya, betul-betul. Habis itu dia berevolusi, butuh lebih skillnya, butuh lebih spesialis gitu, jadi khusus lansia ya kan. Nah sekarang karena perubahan ini juga ya, perubahan pola hidup masyarakat gitu, apalagi mungkin yang di kota-kota ya, dan kesulitan sekali untuk menemukan orang yang bisa membantu, dan akhirnya dia berevolusi menjadi caregiver. Menurut gue ya, Juk, ini buat di kota besar gitu sangat make sense loh ini, karena memang bener ya, kan di kota besar banyak juga perantau gitu kan. Kalau misalnya nggak ada orang tua, atau misalnya ada orang tua tapi nggak ada anak gitu, atau misalnya nggak ada yang bantuin lah, nggak ada ART, nggak ada siapa, bisa juga untuk orang-orang yang usia nanggung gitu gak sih? Kayak kita misalnya ini juga usia nanggung tapi lagi merantau. Iya betul. Dan nggak bisa ngapa-ngapain kalau lagi sakit kan gitu. Jadi kayak menurut gue ini profesi yang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat menarik ya. Wah, nggak pernah kepikiran gue. Keren Iya betul. Ini gue jadi buka Instagram Juk, dan ada lowongan kerja. lowongan kerja caregiver. Iya, terus dia bilang gajinya 2,5 juta, cutinya 2 hari. Untuk yang bulanan itu tuh lumayan murah loh, Vin. Oh iya? Iya. Ini tuh murah, pakai ganti profesi apa? 2,5 tuh. Karena dosen gak nyampe segitu ya? Atau nyampe? Untuk CPNS sih di bawah itu ya. Ya Allah, seriusan lu udah S3 di bawah itu? Iya. Ya oke lah, gitu ya teman-teman ya, fenomena yang terjadi di Indonesia. Another topic. Gitu, oke. Jadi kita mari perjuangkan kesejahteraan dosen juga ya, bukan hanya guru ya. Sama-sama pendidik ini. Gitu, marilah biar Indonesia pada makin pinter gitu ya, orang pada malas jadi dosen kalau misalnya susah mensejahterakan diri juga kan. Betul ya, tapi sekali. another topic. Iya, another topic ya. Kita balik lagi ke caregiver. Balik lagi. Apa tadi? Waktu dulu tuh yang bokap gue, memang si caregiver ini tuh sistemnya kayak asisten rumah tangga dulu ya, yang biasanya kayak ada yayasan-yayasan penyalurnya gitu. Nah kebetulan tuh waktu dulu yang buat bokap ketemu di Bandung tuh kisarannya tuh udah sekitar 3,5 loh, Vin, yang buat lansia per bulannya. 3 juta ke 3,5 gitu buat lansia per bulan yang tinggal tiap hari di rumah. Gitu. Nah yang kemarin tuh gue malah lebih tinggi dikit dari itu, karena gue ngambil di yayasan yang lebih oke juga ya. Jadi kalau yang lain tuh misalnya administrasinya sekian, ada garansinya berapa bulan. Kalau di tempat yang gue ngambil, administrasinya sekian, tapi garansinya tuh sampai orangnya tuh meninggal, Vin. Waduh. Seperti asuransi kesehatan ya? Iya. Cuman kan jadi kitanya tuh terjamin ya. Kalau misalnya nih gue kemarin ngambil buat bokap, bokap gue akan dipegang caregiver dari yayasan itu terus. Dan si kepala yayasannya kan tahu jadinya riwayatnya bokap gue. Iya, betul. Oh gitu ya. Ih, menarik banget. Iya, terus bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan.
kayak misalnya sekarang di rumah lagi nggak pakai nih sekarang, nanti misalnya tiba-tiba nih bokap diopname nggak ada yang bisa nemenin, gue bisa nelfon minta dikirimin caregiver, nanti dia yang nemenin di rumah sakit. Oh, itu harian juga gitu? Bisa harian, bisa mingguan. Gitu. Tinggal minta aja. Ya harganya bakal beda ya ketika harian kan jatuhnya Iya, ya jadi lebih mahal daripada bulanan. Gitu. Permasalahannya adalah sempat nih kayak berapa tahun lalu juga bokap kemudian sempat masuknya ke ICU. Nah kalau di ICU tuh yang nemenin harus keluarga, Vin. Oh, nggak boleh caregiver. Nggak boleh caregiver. Di luar ruangan ya, kalau di dalam ruangan ICU-nya udah otomatis nggak boleh ada yang nemenin. Di luar ruangan ICU harus ada keluarga yang nungguin untuk sewaktu-waktu diminta persetujuan tindakan. Iya. Pas kayak gitu, ya nggak bisa ditemenin caregiver, mau nggak mau harus keluarga. Kecuali misalnya kan keluarganya nggak ada gitu ya, keluarganya ngasih surat kuasa ke caregivernya. Ya gitu ceritanya. Menurut gue ini sangat menariknya tuh karena kan memang yang namanya kita sakit atau apa kan nggak bisa ditebak ya kapannya gitu. Betul. Jadi kayak tenang gitu rasanya kalau ada profesi kayak gini. Sama kayak waktu kita diskusi tentang ojol yang banyak banget kerjaan yang akhirnya bisa kayak kita bisa lebih tenang, nggak perlu mikirin karena tahu servis dari ojol itu selalu ready anytime kan, mau pulang jam berapa nggak apa-apa, mau ada yang ketinggalan udah nggak khawatir, terus mau beli barang jadi cepet. Ini sama gitu, jadi kalau sakit dan misalnya kita harus ke rumah sakit, gue jadi tahu oh ada kok servis yang kayak gini, gue jadi lebih tenang gitu ya. Iya, betul. Sangat mengubah pola hidup lagi gitu kan, nggak perlu misalnya kalau zaman dulu kalau gue sakit gue harus nelpon orang dari Bandung nih biar datang buat bantuin dan segala macem. Termasuk orang-orang yang punya anak juga gitu kali ya, jadi ada yang harus bantuin orang tuanya datang dari mana gitu. Dan mungkin kalau sekarang kalau terpaksa mah ya dalam kondisi yang kita nggak ada yang bisa bantu ya bisa jadi caregiver kan, menyenangkan sekali tuh, ketenangan hati. Iya, setidaknya tuh ya helpful lah ya. Gue ngerasain kok kayak waktu dulu tuh bokap baru dioperasi kan gue yang ngerawat ya Vin ya 3 minggu. Emang sulit ya, maksudnya orang baru dioperasi kalau misalnya gue mau tinggal di situ terus nunggu bokap jalan masa sampai berbulan-bulan gitu ya. Ninggalin anak sama suami. Ya nggak mungkin juga gitu, tapi nggak mungkin juga ninggalin ditinggalin gitu aja nggak mungkin. Ditinggalin ya. kayak gitu aja kan nggak mungkin juga bokap ya. Walaupun misalnya ada yang lainnya yang mungkin bisa membantu, tapi tidak kan perlu terjamin gitu ya, kira-kira gitulah ceritanya. Iya, dan merawat orang sakit pun nggak gampang ya. Betul. Beda banget itu sama ngerawat orang yang sakitnya kayak cuman demam-demam doang sama yang sakit pasca operasi mah itu mah beda pisan. Betul. Wah, belum lagi kalau misalnya udah ada early demensia. Ya memang butuh orang yang lebih spesialis ya daripada kita manusia biasa. Ada ini teman kita yang lagi ngerawat ibunya, tapi sementara itu bokapnya demensia. Wah, itu gue udah kebayang deh. Maksudnya gue nggak bisa relate banget sih, tapi gue tahu itu bukan sesuatu yang gampang lah. Ya memang inilah cukup menantang ya ketika ada keluarga yang demensia itu. Gitu. Buat teman-teman yang ada yang keluarganya yang demensia, apalagi yang udah demensianya udah develop ya kan, kalau bokap gue mah bokap gue tuh kalau menurut dokter Syaraf ingatannya masih oke, Vin. Dia ini doang, kadang-kadang doang gitunya. Cuman kadang-kadang banget lah gitu. Jadi teman-teman yang orang tuanya atau ada kerabat yang demensia, apalagi turut menjaga ya, merawat, semangat ya teman-teman. Semangat. Doaku untukmu. You can through this. Everything will pass. Itu tuh mantra banget deh. Zaman-zaman kayak gitu tuh mantra banget. Semuanya tuh akan terlewati.
Gitu teman-teman. Gitu Vin, ya jadi curhat. Iya, nggak apa-apa, seru kok dengernya. Kan bisa jadi banyak yang butuh di ini ya, di encourage Betul. gitu. Pas banget, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Siapa tahu ada yang denger dan kebetulan kondisinya mirip. Nah, itu juga kali ya Vin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa perlu bantuan, caregiver kayak gini, terus orang-orang sekitar, masa orang tua tuh dirawatnya sama orang lain bukan dirawat sendiri gitu? Ya teman-teman, kita tahu kemampuan kita lah ya, maksudnya kita juga kan hidup tuh dengan masalah kita masing-masing. Gak perlu terlalu didengerin lah yang kayak gitu ya. Kalau teman-teman memang perlu bantuan caregiver, ya udah cari aja. Toh yang ngomong kayak gitu bukan mereka kok yang bakal ngurusin nanti gitu ya. Ya nggak Iya, sih? betul banget. Aku setuju banget karena kan ini juga demi kebaikan bersama ya. Betul. Kebaikan orang yang dirawat, kebaikan keluarga, kebaikan semuanya gitu. Karena kalau misalnya kita yang ngerawat bisa jadi malah jadi tambah stres kesana kesini ya kan? Iya, kan kita Dan tidak malah jadi pusing. betul. Kan kita tidak terlatih untuk itu juga barangkali ya. Kita nggak Iya. terlatih buat itu. Kita nggak melalui pelatihan untuk punya kesabaran seorang caregiver gitu, skill Iya. caregiver yang kayak gitu. Kan pengalaman juga mereka banyak ya. Betul. Pasti dibandingin kita, misalnya kalau mau nemenin ke rumah sakit gitu, ini ngomongin yang harian ya, Mm-mm. bukan ngomongin yang setiap saat Iya, gitu. iya, iya. Mungkin mereka udah hafal prosedur di rumah sakit tersebut kan, walaupun mereka bukan pegawai situ, tapi karena sering udah Iya. hafal, itu mempermudah dan mempercepat segalanya ya nggak sih? Iya betul. Bahkan ada loh di salah satu postingan Instagram itu gue ngeliat ada yang komen, "Kak, saya kerja di rumah sakit yang sering kakak datangi. Terima kasih ya sudah membantu tuh pasien-pasien yang datang sendirian." Wah, sampai Iya. diperhatiin sama staf rumah sakitnya loh, dan beneran dianggap membantu yang kayak gitu tuh. Kan nggak bisa dipungkiri juga kita sistem rumah sakitnya masih belum canggih, atau ada yang udah canggih tapi ada yang belum juga kan gitu. Iya. Jadi tetap aja pasien tuh harus kesana kemari gitu kan. Betul. Jadi ini sangat membantu gitu, ada orang antara di tengah-tengahnya. Iya. Kayaknya secanggih-canggihnya rumah sakit gue yang langganan gue di sini juga tetap ya ke radiologi kan kudu jalan sendiri ke yang radiologinya ya. Iya. Tuh, ngambil obat juga. Iya, harus ngambil sendiri. obat juga. Bayar harus sendiri. Walaupun mungkin kalau contohnya, boleh nyebut nama rumah sakit nggak sih, Juk? Ya boleh kan ngomongnya contohnya. Boleh ya. Gua waktu, siapa tahu di endorse ya. Gua waktu di Bandung kan asuransi gue di Boromeus, Juk. Nah menurut gua di Boromeus itu entahlah ya, yang nggak tahu semua pelayanan kayak gitu atau enggak, tapi bagian yang polikliniknya menurut gua sistemnya tuh bagus. Jadi berdekatan antara kasir, pendaftaran, farmasi itu dibikin satu area, dan juga si tempat dokternya praktek. Jadi kita nggak perlu Terlalu jauh ya. jauh jalannya gitu. Betul, Waktu betul. itu gue inget banget lagi sakit dan memang sendiri juga waktu itu berangkatnya. Nah itu pun karena gue waktu itu sakitnya ternyata adalah COVID, ngap gitu. Jalan dari pendaftaran kan gue harus masuk tuh ke dokter, itu jalannya paling 100 meter nggak nyampe, tapi kan namanya COVID ya, ngap banget gitu. Iya. Dan itu kalau nggak dibantuin, ya waktu itu gue masih bisa berjalan dengan baik lah ya, walaupun ngap itu. Tapi wah, kebayang nggak sih penyakit yang lebih parah dari gue gitu, gimana lah caranya mereka bisa berpindah-pindah. Dan itu betul, walaupun lokasinya dekat, pindah-pindahnya tuh ada kali 3-4 kali mah gitu, harus bolak-balik. Iya. Berat ya itu. Iya. Betul, untuk orang betul. sakit. Gue ini sih tahu juga sih layoutnya rumah sakit Boromeus ya. Ya ada bagian yang memang ada poli-poli yang bagus tuh layoutnya. Tapi ada memang juga yang kalau misalnya kitanya butuh ke bagian-bagian tertentu kayak lab, Jauh kayak ya. radiologi memang masih agak jauh kali ya.
Tapi setidaknya tuh yang layanan dasarnya tuh yang dari poli, farmasi, kasir kayak gitu, iya sih emang berdekatan, memudahkan sekali. Gitu. Betul. Seru ya ini. Gue punya ini deh. Ada satu pengalaman lagi ding ternyata. Apa? Boleh nggak? Iya Mau dong. nggak? Nah dulu waktu gue di Korea, gue ceritain versi Korea ya. Mm-mm. Jadi waktu itu temen gue tuh abis amputasi. Jadi Gue kaget langsung. ya Lu cerita-cerita langsung amputasi. salah ya. Jadi oke, gue reframe dulu. Jadi ada temen gue bukan orang Korea ya, orang internasional. Nah jadi pas nyampe ke Korea, dia tuh udah sakit gitu dari negara asalnya. Okay. Tapi nggak tahu itu penyakit apa kan. Nah terus habis itu pas datang ke Korea, di sana ceritanya medical sistemnya lebih baik lah dengan di negaranya. Dia langsung diurusin, langsung dicek. Nah ternyata jadi bahasa Korea itu tumor sama kanker tuh sama gitu, satu kata. Jadi kita kira tumor kan, ternyata kanker. Dan dia sudah menjalar di kaki bawahnya gitu. Sehingga mau nggak mau harus diamputasi dia gitu. Amputasinya tuh di bawah lutut satu kaki. Lupa gue kiri apa kanan. Nah tapi kan namanya amputasi ya, itu kan bukan hal yang mudah untuk mobilitas ya enggak. Namanya juga amputasi. Ini bukan sakit demam atau sakit apa gitu. Ini literally ada yang bagian tubuh yang hilang gitu. Jadi dia tidak bisa mobile. Nah kan dia orang internasional. Jadi dia sendiri di negara yang asing, di negara Korea. Kita ada nih teman-teman kita ada ya, maksudnya teman-teman sesama internasional gitu kan, yang bisa sebenarnya bergantian untuk ngerawat. Maksudnya nemenin nih, bukan ngerawat. Yang bisa bergantian untuk nemenin. Tapi kan ada keterbatasan ya. Kita kan kampus nih, sekolah, harus ada di lab dan harus ada segala macam. Terus juga ada beberapa bagian yang kita nggak bisa bantu gitu, misalnya ke toilet karena ini temen bukan keluarga, ya nggak sih? Dan kalau misalnya yang lagi nemeninnya cewek, ini teman gue cowok, kan nggak enak ya? Dianya pun ngerasa nggak enak gitu, nggak nyaman untuk ditungguin. Nah waktu itu di situ gue melihat ada profesi yang mirip kayak caregiver gini. Dibilang nurse juga dia bukan, tapi dia tuh sebenarnya pensiunan gitu Juk. Jadi pensiunan yang dilatih oleh pemerintah gitu untuk nemenin yang sakit-sakit kayak gini. Harian, nggak yang nginep gitu, cuman biasanya kan kita lebih nyaman sama orang tua ya. Gitu. Jadi ini tuh orang-orang pensiunan yang masih pada sehat, tapi mereka sudah tidak melakukan aktivitas apa-apa, jadi ngebantuin gitu, dibayar tetap oleh pemerintah dan oleh si pasien juga. Gitu. Nah, gue jadi tiba-tiba kepikiran, apakah ini menuju ke arah sana gitu kali ya. Walaupun kalau ngelihat sih di iklan-iklan Instagram kita malah muda-muda ya. Jadi mungkin lebih gesit dan lebih segala macam gitu. Gue lihat tuh dulu si ibu caregiver ini ke temen gue tuh kayak nemenin gitu siang-siang, terus ngupasin jeruk gitulah, semacam itulah. Dan ngajak ngobrol juga penting ya. Iya, kayak mommy banget ya. Berarti. Iya, semacam kayak gitulah kan, dia bertindak sebagai teman atau keluarga. Nah kebetulan karena umurnya jauh ya, jadi kayak bertindak kayak ke anak kali ya. Iya betul. Gitu. Iya, yang sakit emang perlu diajakin ngobrol sih, soalnya biar jadi malah nggak nambah jadi sakit mental gitu ya, gara-gara stres. Atau dulu tuh kayak bokap gue tuh sempat frustrasi loh, karena dibilangin sama dokter tuh 3 bulan udah bisa jalan gitu. Sebagai seorang yang suka menetapkan target, tentu saja ketika targetnya tidak tercapai, bokap gue jadi stres. Lalu beliau pun frustrasi, sempatlah beberapa lama kayak gitu. Kok udah sekian bulan gak bisa-bisa jalan gitu. Sempatlah kayak gitunya, tapi kemudian akhirnya bisa lagi gitu. Walaupun tidak
ya lebih lama dari prediksi ya. Sempat kesal juga beliaunya gitu Iya. ceritanya. Apalagi karena beda generasi, mereka nggak, kalau kita masih bisa terhibur dengan gadget dan segala macam Iya, kali ya. iya bokap Masih bisa gua. dibikin sibuk sama itu. Orang tua kan beda ya. Iya betul. Nah selain ini ya ngomongin soal hiburan kayak gitu, Vin, selain ya memang secara generasi nggak terbiasa kayak kita yang megang HP gitu ya, bisa menghibur diri sendiri gitu ya. Mm-mm. Kalau yang gue lihat tuh kayak dari bokap tuh sesuai usia kan ada fungsi-fungsi indera yang berkurang. Iya. Nah itu juga tuh mengurangi kemampuan dia tuh untuk menghibur diri sendiri juga loh. Misalnya tadinya bisa baca jadi nggak bisa gitu, tadinya bisa yang kecil-kecil tuh masih bisa dia kerjain, yang perintilan gitu ya. Kayak baca koran kan tulisan koran kecil-kecil banget. Iya betul. Ini udah nggak bisa gitu. Jadi ada tantangan di sebelah situnya juga sih, Vin, di soal kemampuan indranya. Iya ya. Gitu. Betul ya. Wah, kompleks ya teman-teman. Sehingga Sehingga sebenarnya yang kayak ginilah yang kemudian memotivasi gue, Vin, untuk berikhtiar ya sebisa mungkin tuh hidup sehat, gimana ya bilangnya, Iya. maksudnya sampai tua tuh masih bisa mandiri, masih bisa, masih sehat, masih aktif ya, masih sehat, masih aktif, masih bisa ke toilet sendiri. Kayak bokap gue kan sekarang mandiri ke toilet, mandi sendiri gitu. Gue pengen kayak gitulah ya ikhtiar gue gitu. Kalau misalnya bokap gue disiplin dengan meminum obat, ya gue ingin membiasakan diri disiplin dengan makanan gue yang tetap menyenangkan kok makannya dan nikmat gitu ya. Ternyata ketika kita sudah bisa ngatur pola pikir dan pola makan kita sendiri gitu, ternyata kan nggak berkurang gitu loh, Vin, kenikmatannya. Ya nggak sih? Iya betul. Setelah dicoba, coba dulu makanya. Setelah dijalani. Kita dijalani. Ini berkaitan sama ini, gue pengen sharing. Tadi kan ada salah satu member gue baru sharing juga di coaching ya. Ternyata sama seperti yang kita rasakan, yang dulu susah sekarang tuh gampang aja tuh. Ternyata menahan diri untuk nggak makan ini, nggak makan itu, udah terbiasa badannya gitu. Dan kita nggak jadi merasa itu tuh sesuatu yang menyebalkan gitu ya, nggak disuka atau butuh effort banget gitu untuk nahan biar nggak makan. Jadinya biasa banget ya, Vin ya. Iya, sangat biasa. Dan kayak Vina nih teman-teman, berubah. Yang dulu nyatu makanan enak seperti apa, sekarang makanan enaknya Vina kalau kata teman-temannya kayak orang gila. Soalnya makanan nikmatnya Vina sekarang kukus-kukusan dikasih garam. Iya, padahal enak. Iya emang enak. Emang enak, gue juga doyan kok. Rasa asli bahan pangannya ya. Wah, itu yang keluar malah rasanya, betul. Bukan rasa-rasa yang lain. Iya. Kadang tuh enak loh teman-teman merasakan rasa enak bahan pangannya itu sendiri tanpa disaru bumbu-bumbu yang lain ya. Iya betul. Iya lagi. Balik lagi. Ayo teman-teman, yang penting adalah sehat gitu. Iya. Kita ngomongin caregiver, maksudnya tentu saja kita akan sangat berusaha ya untuk sehat. Tapi akan ada juga situasi ketika kita butuh pertolongan. Butuh pertolongan baik dari teman, keluarga, atau ya caregiver gitu. Dan caregiver ini menurut gue sekarang jadi bukan pilihan terakhir ya Juk ya. Iya, ini betul. adalah pilihan ketika situasinya mengharuskan kita meminta pertolongan caregiver gitu. Ya betul. Stigmanya sudah, terutama kalau di kota-kota ya udah nggak berlaku ya stigma kayak gitu ya, ke laut aja. Wah bisa mampus kita kalau misalnya masih pakai stigma kalau yang ngurusin harus keluarga gitu ya. Iya betul, capek banget. Toh zaman udah sangat berubah gitu, ngapain kita mempertahankan
pemikiran-pemikiran yang malah nyusahin gitu, pemikiran lama yang nyusahin. Ada juga kok pemikiran lama yang masih relevan. Betul. Gitu kan. Tapi kalau yang udah nggak relevan, udahlah yuk kita kesampingkan dulu. Iya. Jadi buat teman-teman yang di kota-kota besar, ada loh profesi macam ini nih sekarang. Jadi kalau misalnya suatu hari nih teman-teman membutuhkan mereka, bisa nih dari sekarang dicek-cek dulu kontaknya, nanti bisa mungkin untuk membantu teman-teman. Dan buat para caregiver di luar sana, terima kasih banyak ya pertolongannya. Terima kasih. Semangat selalu membantu mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kalian, yang sendiri maupun yang lansia, yang tidak berdaya kali ya, orang-orang yang masih butuh ditemani ketika lagi dalam keadaan tidak berdaya. Terima kasih dan semangat ya menjalani profesi teman-teman caregiver. Ya. Nah, kalau teman-teman pernah punya pengalaman sesuatu nggak sama caregiver, mungkin orang tuanya atau siapanya gitu, boleh dong cerita-cerita di komen di Spotify maupun YouTube atau juga di Instagram kita. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang punya referensi caregiver atau mau merekomendasikan caregivernya, boleh loh kontak-kontak kita atau DM kita atau komen juga boleh. Silakan ya teman-teman. Dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.